selamat datang di video pembelajaran kami. Hari ini kami akan membahas kondisi politik dan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1965. Betul banget, masa ini adalah salah satu periode penting dalam sejarah Indonesia, terutama setelah dikeluarkannya Dekret 5 Juli 1959. Oke, kita mulai dari kondisi politik dulu ya. Pada masa demokrasi terpimpin, kekuasaan Presiden Soekarno menjadi sangat dominan. Keputusan penting langsung ditentukan oleh Presiden. Ya, bahkan lembaga-lembaga seperti DPR hasil pemilu 1955 dibubarkan karena dianggap tidak sejalan. Setelah itu dibentuk DPR GR, MPRS, dan DPAS yang sebagian besar anggotanya ditunjuk. Selain itu, Soekarno juga memperkenalkan konsep Nasakom, yaitu gabungan dari nasionalis, agama, dan komunis, bertujuan agar menyatukan seluruh kekuatan politik dan mengurangi konflik. Tapi kenyataannya muncul tegangan baru. Salah satu contohnya adalah persaingan TNI dan PKI yang semakin tajam sehingga mempengaruhi politik nasional. Lalu, di bidang luar negeri, Indonesia juga mengambil sikap konfrontatif. Misalnya, perjuangan merebut Irian Barat dari Belanda dan konfrontasi melawan Malaysia pada tahun 1963. Bahkan pada tahun 1965, Indonesia sampai keluar dari PBB karena tidak setuju Malaysia masuk ke dalam Dewan Keamanan PBB. Sekarang kita masuk ke bagian ekonomi. Ekonomi pada masa itu sangat sulit. Inflasi di mana-mana, bahkan lebih dari 600%. Bayangin aja, harga-harga naik terus, nilai mata uang turun, dan rakyat kesulitan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Masalah ini muncul karena pengeluaran negara sangat besar, terutama untuk pendanaan konfrontasi dan pembangunan proyek-proyek mercusuar seperti Monas, Gelora Bung Karno, dan Hotel Indonesia. Selain itu, pemerintah sering mencetak uang baru untuk menutup defisit, tetapi cara itu justru membuat inflasi semakin parah. Pemerintah sebenarnya mencoba memperbaiki keadaan dengan melakukan kebijakan dekon pada tahun 1963 dan kebijakan sanering atau pemotongan nilai uang tahun 1965. Namun, kebijakan tersebut tidak berjalan efektif. Akibatnya, ekonomi memburuk, produksi menurun, hutang luar negeri semakin banyak, dan daya beli masyarakat turun drastis. Jadi, secara keseluruhan, masa demokrasi terpimpin itu ditandai oleh kekuasaan politik yang terpusat dan kondisi ekonomi yang tidak stabil. Situasi inilah yang akhirnya mendorong munculnya krisis besar pada tahun 1965 yang kemudian mengakhiri periode demokrasi terpimpin. Semoga penjelasan kami dapat membantu kalian memahami periode saat itu. Terima kasih banyak sudah menonton, jangan lupa like dan share ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.